Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Fitri Nurullah, biasa dipanggil Rosa. Saya berasal dari kelas 4 PAIC BP22 dengan NIM 2214010107. Saya berasal dari UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 tentang penyadaran kebenaran Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Untuk itu, jangan lupa disimak ya teman-teman. Baiklah anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita membaca doa sebelum belajar dahulu. Pada kesempatan kali ini yang akan membantu berdoa adalah ibu sendiri, jadi mohonkan kepada anak-anak sekalian untuk mengangkat tangan karena kita akan berdoa. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Shadaqallahul azim. Semoga dengan berdoa tadi, mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menyimpulkan dan menganalisis tentang kebenaran Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua adalah peserta didik dapat menanggapi hasil presentasi melalui melengkapi, mengkonfirmasi, menyanggah keterkaitan hasil analisis Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dan selanjutnya yaitu adalah peserta didik dapat menjadi lebih baik dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, sedangkan yang terakhir adalah peserta didik mendapatkan nilai yang baik dalam penugasan dan ujian. Semoga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesadaran Al-Quran dan Hadis. Kita akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, yang kedua yaitu pengertian hadis, yang ketiga yaitu manfaat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup manusia. Selanjutnya adalah cara menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang terakhir adalah bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan hadis. Untuk itu jangan lupa disimak ya anak-anak sekalian. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Bahwasanya secara etimologi atau secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u qira'ah, yang artinya selalu dibaca atau bacaan. Sedangkan ada juga berpendapat bahwasanya Al-Quran itu berasal dari masdar qira'ah, yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Bahwasanya Al-Quran itu seolah-olah menghimpun atau mengumpulkan baik itu kata, kalimat, maupun huruf dalam Al-Quran secara tertib sehingga menghasilkan bacaan yang indah. Kemudian menurut Quraisy Shihab, bahwasanya Al-Quran itu berarti yaitu sesuatu yang sempurna. Bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang sejak dahulu sampai sekarang, yaitu lebih kurang 5.000 tahun yang lalu, tidak ada dapat yang menyamai keindahan maupun kesamaan dari bacaan Al-Quran. Kemudian kita lanjut tentang pengertian Al-Quran secara terminologi menurut para ahli. Di sini Ibu akan menjelaskan dua saja di antaranya, yaitu yang pertama adalah menurut Mana Al-Qotan, bahwasanya dalam bukunya Mabahis fil Ulum Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Sedangkan menurut Dr. Muhammad Salim Muhsin dalam bukunya Tarikh Al-Quran dan Al-Karim menulis bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dinukilkan kepada kita dengan mutawatir. Membacanya merupakan ibadah dan sebagai penentang bagi orang yang tidak percaya walaupun dengan surah yang terpendek. Jadi dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya definisi pertama menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu
adalah firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan merupakan membacanya adalah sebuah ibadah. Sedangkan pengertian kedua menyempurnakan pengertian yang pertama tadi, yaitu bahwasanya Al-Quran itu tertulis dalam mushaf, kemudian membacanya merupakan ibadah dan sebagai penentang bagi orang yang tidak percaya, walaupun dengan surah yang terpendek. Baiklah, Ibu akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian hadis. Bahwasanya secara bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu hadis. Ia berbentuk mufrad, sedangkan bentuk jamaknya yaitu ahadis, yang berarti baru, yang mudah, perkataan, percakapan, berita, cerita, dan hikayat. Selanjutnya, bahwasanya secara terminologi, para ahli bahwasanya definisi dari hadis itu yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa sabda, perbuatan, perkataan, penetapan atau sifat-sifat, atau berupa sabda kepada sahabat atau tabi'in berupa perkataan dan perbuatan. Jadi, menurut definisi ini, hadis itu meliputi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang biasanya disebut dengan hadis marfu'. Kemudian, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat biasanya disebut hadis mauquf, dan sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in biasa disebut dengan maqtu'. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu dari ucapan, perbuatan, ketetapan, dan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan hadis. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan hadis itu dapat dibagi dua, yaitu ada bukti internal dan ada bukti eksternal. Yang pertama adalah bukti internal, yaitu bukti yang dari dalam. Bahwasanya yang pertama adalah keindahan bahasa Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Pada dasarnya, pada zaman dahulu, bahwasanya banyak non-muslim yang berupaya untuk membuat sesuatu yang setara dengan bahasa Al-Quran, tetapi qadarullah mereka tidak dapat meniru gaya maupun keindahan dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah kandungan Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menceritakan tentang proses penciptaan bumi, kemudian pergerakan bintang, dan siklus air. Tetapi pada saat ini para ilmuwan telah membuktikan bahwasanya apa yang terdapat dalam Al-Quran itu memang benar adanya. Selanjutnya adalah nubuat-nubuat dalam Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. Bahwasanya banyak peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran tentang masa depan yang benar-benar terjadi, seperti penaklukan Konstantinopel. Bahwasanya di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 71 yang artinya, dan sungguh kami akan memasuki Masjidil Haram sebagaimana kamu memasukinya pada permulaan pertama kali, dan kamu akan mengalahkan mereka dengan kekalahan yang dahsyat. Bahwasanya Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan Istanbul ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 1453 Masehi. Penaklukan ini terjadi dengan cara yang luar biasa seperti yang digambarkan dalam Al-Quran tersebut. Selanjutnya adalah bukti eksternal. Bahwasanya bukti eksternal ini yang pertama adalah kesaksian para sahabat Nabi Muhammad. Bahwasanya turunnya Al-Quran ini tidak lepas dari adanya beberapa kesaksian dari para sahabat. Misalkan saja salah satu sahabat Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran ini adalah merupakan pelengkap atau penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, baik itu kitab Zabur, Taurat, Injil. Bahwasanya semua kemurnian dan keutuhan ini Allah sendiri yang memastikan bahwasanya Al-Quran ini merupakan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengaruh Al-Quran dan hadis terhadap peradaban manusia.
bahwasanya Al-Quran ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia, terutama dalam hal positif. Baiklah, kita melanjut dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengaruh Al-Quran dan hadis terhadap peradaban manusia. Bahwasanya pada dasarnya pengaruhnya bisa kita lihat dari berbagai aspek kehidupan. Di antaranya yang pertama adalah pondasi moral dan spiritual. Bahwasanya Al-Quran ini sangat mempengaruhi akhlak dan moral seseorang. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Bahwasanya seseorang ilmuwan itu bisa paham terhadap teknologi bisa dengan mendalami Al-Quran. Selanjutnya adalah sistem sosial yang adil, bahwasanya dengan berpedoman pada Al-Quran, bahwasanya tidak ada lagi kesenjangan, malahan yang terjadi adalah kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya adalah perkembangan seni dan budaya, bahwasanya dengan keindahan Al-Quran banyak penyampaian dakwah melalui syair-syair, lagu religi dan lain sebagainya. Kemudian spirit kemajuan dan pembaruan. Selanjutnya dapat kita lihat bahwasanya pengaruh Al-Quran dan hadis terhadap peradaban manusia itu dapat kita lihat melalui contohnya. Yang pertama yaitu tentang rumah sakit, bahwasanya konsep rumah sakit sebagai tempat perawatan berasal dari peradaban Islam. Para dokter muslim pada masa itu telah mengembangkan ilmu kedokteran dan mendirikan rumah sakit untuk merawat masyarakat. Yang kedua dapat kita lihat dalam universitas, bahwasanya sistem pendidikan tinggi yang terstruktur seperti universitas juga merupakan warisan peradaban Islam. Universitas-universitas tertua di dunia banyak didirikan pada masa keemasan Islam. Selanjutnya yaitu dalam hal ilmu aljabar, bahwasanya matematikawan muslim seperti Al-Khawarizmi berperan besar dalam pengembangan ilmu aljabar yang menjadi dasar penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi pada dasarnya semua pengaruh Al-Quran dan hadis terhadap peradaban manusia itu tergantung dari manusia itu sendiri. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya setidaknya Al-Quran ini berpengaruh terhadap kehidupan kita dan menjadi sumber inspirasi bagi kita. Baiklah anak-anak sekalian, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Bahwasanya begitu penting kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia, karena Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama sumber ajaran Islam, yaitu manfaatnya yaitu yang pertama adalah membimbing manusia ke jalan yang benar dan lurus. Pada dasarnya jika seorang telah berpedoman pada Al-Quran dan hadis pasti ia akan terbimbing ke jalan yang benar, yaitu ke jalan agamanya Allah. Selanjutnya yang kedua adalah memberikan ketenangan dan kedamaian hati, bahwasanya jika seorang itu mendekat atau mendalami Al-Quran dan hadis, otomatis secara tidak langsung hatinya akan menjadi tenang. Yang ketiga adalah memberikan solusi atas berbagai permasalahan hidup, bahwasanya pada dasarnya Al-Quran merupakan sumber dari sumber hukum Islam, bahwasanya jika kita punya masalah, semua solusi ada dalam Al-Quran. Jadi kita perlu lebih dekat dan lebih memahami lagi isi kandungan Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Yang terakhir adalah menuntun manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, bahwasanya pada dasarnya Al-Quran merupakan tuntunan untuk bisa kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Otomatis jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya manfaat yang kita dapatkan jika menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia, pasti hidup kita terarah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan masuk pada materi terakhir kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana cara menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak yang dapat kita lakukan dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Ibu di sini akan menjelaskan atau memberitahu beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada dasarnya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup
membutuhkan niat yang kuat, konsistensi, dan bimbingan yang tepat. Cara-caranya yaitu yang pertama adalah gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis, yaitu dengan cara kita mengatur waktu secara rutin untuk membaca Al-Quran, ikut serta dalam kajian, pelajari tafsir hadis, kemudian memaknai kandungannya dengan baik. Yang kedua adalah mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Caranya yaitu dengan mulai dari hal-hal sederhana saja, seperti sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, bersikap jujur, dan membantu sesama. Yang ketiga adalah membiasakan berpikir rasional dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Seperti ketika kita menghadapi persoalan hidup, gunakanlah akal untuk mencari solusi terbaik, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tentu kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah mencari teladan dari kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis, bahwasanya kita harus pelajari dulu kisah-kisah ayat tersebut dan menjadikan mereka sebagai teladan dalam menghadapi berbagai permasalahan atau kehidupan kita. Tentu di dalam Al-Quran telah banyak kisah-kisah dahulu agar kita dapat ambil pelajaran dari kisah tersebut. Selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim, yaitu kita harus menjalin hubungan yang baik, baik itu sesama muslim dan sebagainya. Contohnya saling membantu, saling toleransi, dan sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, kita dapat menerapkan cara menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari ini dengan berbagai cara. Setidaknya ada hal yang sederhana yang kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja kita mulai dengan melakukan ibadah wajib dengan khusyuk, kemudian saling membantu sesama dan sebagainya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sumber ibadah dan bentuk kita dalam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, anak-anak sekalian, kita telah berada di penghujung pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan kepada anak-anak sekalian untuk merapikan peralatannya, dan kita akan menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca doa setelah belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu yang akan memandunya, dan dimohonkan kepada anak-anak sekalian untuk mengangkat tangannya karena kita akan berdoa setelah belajar. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Shadaqallahul azim. Itulah video singkat pemaparan materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.